Pernah nggak sih kita baca surat Yakobus dan sadar ada sebuah identitas yang luar biasa banget disematkan ke orang percaya? Seringkali kita lewatkan begitu saja. Padahal ini bukan sekedar gelar loh, tapi sebuah kenyataan yang bisa mengubah cara kita melihat diri sendiri dan hidup kita. Yuk kita gali lebih dalam, apa sih artinya menjadi buah sulung bagi ciptaan Allah? Nah, Yakobus itu langsung memulai dengan menyajikan dua proses kelahiran yang kontrasnya tajam banget. Di satu sisi, ada jalur yang dimulai dari keinginan kita sendiri, yang kemudian melahirkan dosa, dan ujung-ujungnya maut. Tapi, di sisi lain, ada sebuah jalur yang sangat berbeda. Jalur yang dimulai murni dari kehendak Allah dan melahirkan sebuah identitas baru yang penuh dengan harapan. Nah, disinilah perjalanan kita dimulai. Pertama-tama, yuk kita lihat dari mana sumber identitas baru ini berasal. Ini adalah sebuah kelahiran yang sama sekali tidak kita mulai, tidak kita rencanakan, apalagi kita usahakan. Asal-usulnya 100% dari atas, dari Allah sendiri. Perhatikan deh frasa kuncinya, atas kehendaknya sendiri. Ini kedengarannya sederhana, tapi dalam bahasa aslinya, kata yang dipakai itu buletes. Kata ini menunjuk pada sebuah tindakan kehendak yang sudah dipikirkan matang-matang, berdaulat, dan final. Jadi ini menegaskan bahwa kelahiran baru kita itu murni inisiatif Allah, bukan reaksi atas kebaikan atau usaha kita sama sekali. Para teolog punya istilah untuk ini, yaitu regenerasi monergistik. Kedengarannya rumit, tapi artinya simple. Mono itu kan satu. Jadi ini adalah pekerjaan satu pihak. Artinya, Allah adalah satu-satunya yang bertindak dalam kelahiran kembali kita. Ini adalah tindakan kreatifnya yang mengubah hati kita dan memberi kita hidup baru, sama sekali terpisah dari jasa atau keinginan manusia. Dan penting untuk dicatat, tindakan Allah ini bukan sesuatu yang impulsif atau tiba-tiba. Ingat kan, di ayat sebelumnya, Yakobus baru saja menyebut Allah sebagai Bapa segala terang yang padanya tidak ada perubahan. Jadi keputusannya untuk melahirkan kita kembali adalah cerminan langsung dari karakternya yang stabil, murah hati, dan tidak pernah berubah. Oke, sekarang kita sampai ke jantung pembahasannya. Apa sih sebenarnya maksud Yakobus waktu dia bilang kita ini sejenis buah sulung? Nah, untuk memahaminya, kita perlu sedikit time travel ke ladang-ladang di Israel kuno, karena istilah ini punya makna yang kaya banget dari Perjanjian Lama. Istilah buah sulung atau aparche dalam bahasa Yunani itu merujuk pada praktek di zaman dulu. Itu adalah bagian pertama dan yang paling bagus dari hasil panen yang langsung dibawa ke bait suci untuk dipersembahkan kepada Allah. Jadi bukan sisa-sisa ya, tapi justru yang paling berharga yang diberikan di awal. Praktek mempersembahkan buah sulung ini punya setidaknya 4 makna teologis yang dalam banget. Pertama, ini adalah pengakuan bahwa Allah lah pemilik sejati dari semua hasil panen. Kedua, persembahan ini menguduskan sisanya. Ketiga, buah sulung ini jadi jaminan, bukti nyata bahwa panen yang lebih besar pasti akan datang. Dan keempat, ini adalah sebuah tindakan iman yang radikal. Percaya pada pemeliharaan Allah bahkan sebelum seluruh hasilnya kelihatan. Jadi, bisa kebayangkan ketika Yakobus menyebut kita, orang percaya, sebagai buah sulung, dia sedang memuat semua makna ini ke dalam identitas kita. Kita ini adalah persembahan pertama dan terbaik untuk Allah, yang menguduskan dan sekaligus menjadi jaminan datangnya panen yang lebih besar di masa depan. Keren banget kan? Makna ini jadi makin luas lagi kalau kita lihat gimana istilah buah sulung ini dipakai di seluruh Perjanjian Baru. Ternyata, kita ini bukan cuma sekedar individu yang diselamatkan, tapi kita adalah bagian dari sebuah proyek kosmis Allah. Lihat deh polanya, kelihatan jelas banget. Yesus disebut buah sulung dari kebangkitan. Dia yang pertama bangkit sebagai jaminan buat kita. Roh Kudus adalah buah sulung yang kita terima sekarang, semacam uang muka atau cicipan dari kemuliaan yang akan datang. Dan gereja, yaitu kita semua, disebut buah sulung dari ciptaan baru Allah. Kelihatan kan benang merahnya? Semuanya menunjuk pada sesuatu yang pertama, yang menjamin kelanjutannya. Dan Yakobus membawa ini ke level yang lebih tinggi lagi, level kosmis. Dia secara spesifik bilang kita ini buah sulung dari seluruh ciptaannya, atau kretismaton. Coba kita renungkan sejenak. Ini artinya keselamatan kita bukan cuma tentang kita pribadi. Kita adalah prototipenya. Kita ini sampel pertama dari rencana agung Allah untuk memulihkan dan menebus seluruh alam semesta. Kehidupan kita adalah fajar dari sebuah ciptaan yang baru. Nah, identitas yang sehebat ini tentu saja nggak berhenti cuma sebagai status teologis di kepala kita. Yakobus, sebagai penulis yang sangat praktis, langsung menghubungkannya dengan implikasi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, pertanyaan krusialnya adalah,
Kalau kita ini benar-benar buah sulung, persembahan yang kudus, prototipe masa depan, lalu gimana dong seharusnya kita hidup hari ini, di dunia ini? Dan enaknya, Yakobus nggak membiarkan kita menebak-nebak. Dia langsung kasih jawabannya. Logis banget kan? Kalau kita adalah buah sulung yang dilahirkan oleh firman kebenaran, ya sudah, sepantasnya perkataan kita juga murni. Kalau kita cerminan dari Bapa yang murhati, ya kita harus menunjukkan belas kasih yang nyata. Kalau kita adalah panen yang sedang dimatangkan, ya kita harus tabah dalam ujian. Dan kalau kita ini persembahan yang kudus, ya kita harus menjaga hidup kita tetap terpisah untuk Allah. Menarik loh kalau kita lihat berbagai terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Masing-masing mencoba menangkap kekayaan makna buah sulung ini. Ada yang menekankan status sebagai anak sulung. Ada yang menyoroti keistimewaan kita sebagai umat kepunyaan. Ada juga yang menyebut kita karya terpenting. Semuanya adalah aspek dari satu identitas yang sama dan luar biasa ini. Jadi ini dia rangkumannya. Identitas kita sebagai buah sulung berarti hidup kita adalah sebuah demonstrasi. Sebuah bukti hidup di masa kini bahwa rencana masa depan Allah untuk memulihkan segalanya itu sudah dimulai. Kita ini trailernya, kalau boleh dibilang. Jadi pada akhirnya, identitas buah sulung ini mengubah pertanyaan mendasar dalam hidup kita. Bukan lagi cuma siapakah saya, melainkan karena saya adalah buah sulung, bagaimana seharusnya saya hidup? Pertanyaannya untuk kita renungkan. Bagaimana Anda, dalam perkataan dan perbuatan Anda hari ini, akan menjadi cicipan pertama dari kekudusan, kebenaran dan kasih Allah bagi dunia yang sangat membutuhkannya di sekitar Anda?